dan mereka karena perlawanan pribumi seperti perlawanan perang Diponegoro 1825, 1830 dan perang Aceh itu membuat Belanda tidak bisa tidur, takut diserang secara tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Sejarah kita sudah mencatat, sudah membuktikan bahwa munculnya perang-perang di Jawa seperti Pangeran, perang Diponegoro, perang Aceh itu menyita perhatian Belanda dan menyebabkan VOC Belanda itu rugi besar dan mereka karena perlawanan pribumi seperti perlawanan perang Diponegoro 1825, 1830 dan perang Aceh itu membuat Belanda tidak bisa tidur, takut diserang secara tiba-tiba. Dan strategi perang Pangeran Diponegoro ini taktiknya itu mematikan, terkenal dengan taktik gerilya, tapal kuda, terus taktik gerilya supit urang. Wah, ini betul-betul menyita perhatian VOC. Dan muncullah Senok Horgrond yang terkenal dengan orang yang walim, hafal Al-Quran, itu mata-matanya Belanda yang disuruh meneliti masuk ke pesantren-pesantren Nusantara di Aceh, di Jawa. Nah, terus orang-orang Belanda itu mendapatkan informasi dari Senok Horgrond. Ada yang mengatakan Habib Putih kan gitu, Syekh Abu Bakar kan gitu. Wah, dari info Senok Horgrond itulah Belanda terus mengambil orang-orang Yaman, terus mereka ada yang dijadikan kapten Arab supaya bisa masuk ke kubu-kubu orang Jawa, masuk ke pesantren dan gitu lah. Nah, tujuannya apa? Untuk melamahkan perlawanan dari orang-orang pribumi tentunya. Belanda mendatangkan eksodus dari Yaman satu kapal dan diperkuat dengan salah satu orang Yaman yang bernama Utsman bin Yahya, dinobatkan sebagai Mufti Batavia atau Dewan Fatwa Batavia. Ini sejarah dan kita semua harus tahu yang mana Utsman bin Yahya ini dipuja dan dipuji oleh Habib Lutfi sebagai mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan terakhir. Karena menurut Habib Lutfi, cuma Habib Utsman bin Yahya inilah yang mampu memikul tanggung jawab sebagai mufti. Ini kan luar biasa. Tapi versi mereka. Nah, eksodus orang-orang Yaman yang didatangkan ke Indonesia, ke Nusantara, ini ada yang menjadi kapten Arab. Kapten Arab itu sebagai anteknya penjajah Belanda itu. Imigran Arab diangkat oleh Belanda sebagai kapten Arab, sebagai centengnya Belanda. Dan sekaligus sebagai antek-antek Belanda, penjajah Belanda, pengkhianat bagi pribumi bangsa Indonesia. Terus kalau bukan pengkhianat siapa namanya? Apa namanya? Yang cocok pengkhianat. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan all out. Kan gitu tuh. Aceh Raya juga melakukan perlawanan. Malah mereka membuli yang melakukan perlawanan. Orang-orang imigran Arab itu diangkat oleh penjajah Belanda sebagai kapiten Arab yang tugasnya membantu Belanda sebagai pengawas kebijakan-kebijakan penjajah, sekaligus sebagai informan
atau mata-mata dan melaporkannya kepada pihak Belanda. Ngeri kan? Ini sejarah, kita semua harus tahu. Zaman penjajahan Belanda, para imigran itu jadi mitranya Belanda dan diistimewakan oleh penjajah Belanda sebagai warga kelas 2 yang membantu Belanda menindas dan memeras pribumi bangsa Indonesia. Kelas 1, kastanisasi kolonial Belanda. Kelas 1 ya bangsa Eropa seperti Belanda itu masuk kelas 1. Terus yang kedua imigran Yaman dan orang-orang Cina. Terus yang ketiga Jongos, pribumi itu dianggap Jongos. Lalu pertanyaannya ya, apakah narasi di atas yang saat ini viral dan menjadi bahan diskusi di medsos itu benar? Kan gitu lah. Berikut ulasannya. Menurut dari beberapa sumber yang kredibel diterangkan bahwa Kapiten Arab di Indonesia, dulu Hindia Belanda namanya, merupakan pejabat kolonial dari golongan timur asing. Tugas Kapiten Arab menjadi pengawas sekaligus pendorong golongan Hadromaut untuk melaksanakan kebijakan kolonial Belanda. Sebagian pribumi menyebutnya dengan istilah mandor Arab. Pribumi menyebutnya dengan mandor Arab dulu. Kedudukan mereka lebih tinggi dari pribumi sebab Belanda segan dan hormat kepada Kapiten Arab. Kapiten Arab adalah golongan komunitas asing dari Hadromaut. Pemerintah kolonial Belanda mengangkat mereka menjadi seorang mandor. Tugasnya memeriksa dan menjaga hubungan sosial masyarakat pribumi dengan komunitas Arab agar selalu baik. Selain itu, pemerintah kolonial juga mengangkat Kapiten Arab untuk menjaga hubungan mereka tetap baik dengan orang-orang Eropa. Diikat. Dalam berbagai catatan sejarah kolonial, Kapiten Arab yang paling eksis dan terkenal disegani oleh Belanda berasal dari beberapa daerah di Jawa. Antara lain Kapiten Arab di Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, hingga ke Madura dan Jawa Timur. Sejarah awal munculnya Kapiten Arab di Indonesia, munculnya Kapiten Arab tak lepas dari kedatangan orang-orang Hadromaut yang sebagian sejarawan berpendapat kedatangan mereka seiring dengan menyebar luasnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Sebelumnya bangsa Tionghoa terlebih dahulu mendiami wilayah Hindia Belanda jauh sebelum bangsa Eropa dan bangsa Arab datang. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bangsa-bangsa asing seperti Arab memiliki kepentingan khusus dengan pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, orang Belanda butuh perwakilan Arab yang fasih dan faham akan tujuan dari kepentingan mereka, seperti menyebarluaskan informasi dan ketertiban guna memelihara peraturan khusus bagi bangsa-bangsa Arab yang ada di Hindia Belanda. Maka dari itu, pemerintah kolonial memisahkan sebagian orang Arab yang dianggap loyal dengan pemerintah saat itu. Mereka mendapatkan jabatan tinggi semacam opsir atau pegawai pemerintah khusus yang mengurus kepentingan golongan mereka di Hindia Belanda. Adapun orang yang terpilih itu kemudian mendapatkan sebutan Kapiten Arab. Kapiten Arab biasanya mempunyai rumah dan tanah yang luas. Mereka tinggal di sebuah perkampungan Arab bernama Pekojan. Menurut catatan Alwi Shahab dalam buku berjudul Saudagar Baghdad dari Betawi 2004, kedatangan mereka di pemukiman Arab Pekojan diketahui sejak awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya pada tahun 1844. Hal ini tercermin dari lahirnya Kapiten Arab di berbagai pekojan yang ada di Jawa. Bahkan catatan Belanda menyebut sebagian Kapiten Arab ada yang dihormati Belanda, antara lain di daerah Batavia atau Jakarta dan Pekalongan, Jawa Tengah.
memisahkan komunitas Arab dari penduduk asli. Berdasarkan 3 hukum konstitusi dalam kebijakan kolonial Belanda, terdapat 3 golongan ras yang dibedakan berdasarkan kelas sosial berikut. Kelas paling atas golongan Eropa, kelas 2 timur asing, Arab, Tionghoa, India, dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, golongan inlander atau pribumi asli atau Jongos. Kebijakan ini yang mengakibatkan 3 golongan di atas ini berjauhan. Bahkan komunitas Arab di Hindia Belanda memisahkan diri dari lingkungan pribumi. Selain akibat 3 kelas sosial yang berlawanan, tujuan pemisahan bangsa Arab dengan pribumi di Hindia Belanda juga karena pengawasan kolonial terhadap orang Islam dari Hadramaut. Pemerintah kolonial berupaya memeriksa seluruh jumlah imigran dari sana supaya tidak mengakibatkan kekacauan dan mempengaruhi pribumi memberontak. Karena pasca perang Diponegoro, perlawanan masih berlanjut yang digerakkan oleh para kiai pribumi walau skalanya kecil. Namun Belanda memperhalus tujuan tersebut supaya tidak menyinggung komunitas Arab. Pemerintah kolonial mengaku memisahkan komunitas Arab dari penduduk asli atau pribumi agar budaya mereka tidak terganggu oleh ada tradisi pribumi yang masih mengutamakan hal-hal yang mistik. Pemerintah kolonial juga memperhalus tujuan itu dengan cara mengangkat perwakilan komunitas Arab menjadi pegawai pemerintah, yakni Kapiten Arab. Kapiten Arab juga dipilih tidak sembarangan. Pemerintah kolonial cerdas memilih calon kapiten Arab dengan cara merekrut orang-orang Arab yang bukan dari golongan Sayyid atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut Belanda, apabila kapiten Arab diangkat dari golongan Sayyid, maka mereka akan mudah mengorganisir massa agar melawan ketidakadilan yang mengakibatkan kekacauan dalam struktur birokrasi kolonial. Orang Belanda kerap menghormati mereka karena takut golongan Arab mendominasi golongan Eropa. Eksistensi kapiten Arab di berbagai daerah Indonesia. Menurut Alwi Shahab, eksistensi kapiten Arab di Indonesia dapat kita temukan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Kapiten Arab di Indonesia saat itu tersebar di Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Gresik, Surakarta, Pasuruan, Bangil, Sumeneb, Lumajang, Besuki, dan Banyuwangi. Pemerintah kolonial Belanda menghormati hampir seluruh kapiten Arab yang ada di daerah tersebut, maka seperti raja di tanah orang asing, sebab kasta orang Arab juga lebih tinggi dari para pribumi. Eksistensi kejayaan kapiten Arab meningkat tatkala Belanda berhasil memerintah negeri jajan di Nusantara. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan menjelang Perang Dunia Kedua 1942-1945, eksistensi kapiten Arab di berbagai daerah itu pun melemah. Selain karena Hindia Belanda mengalami kebangkrutan, melemahnya profesi sebagai kapiten Arab juga terjadi akibat generasi mereka sudah banyak yang tercampur. Salah satunya generasi Arab yang berstatus peranakan atau mualat. Kedudukan mereka kurang diterima sebagai pemimpin, sementara golongan Arab yang asli hampir hilang dan tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu hingga hari ini golongan Arab yang dahulu pernah berjaya menjabat sebagai kapiten Arab sudah hilang dan menjadi golongan Arab campuran, yaitu mualat. Gitu. Terima kasih. Itulah kisah sejarah kapiten Arab yang berada di Nusantara. Ternyata mereka adalah jongos atau antek-anteknya Belanda. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tahu terus sadar ternyata mereka itu musuh dalam selimut.
dari dulu, dari zaman Perang Dunia Kedua, yang mana mereka membela kolonial Belanda. Mereka menganggap pribumi adalah jongosnya. Wah, ngeri. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.